Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema wanita adalah guru serba bisa. Masya Allah dari tadi banyak banget tuh ya. Kita dijelasin kelebihan-kelebihan seorang wanita. Kenapa sih kalau wanita menjadi guru itu akan menjadi guru yang hebat, guru yang luar biasa. Tapi tadi ada satu pertanyaanku yang belum dijawab sama guru kita Ustaz Syam. Siapa sih sebenarnya guru pertama yang akan yang pertama di zaman Rasul, tapi nanti aku mau lempar pertanyaan ke Ustazah Lulung. Soalnya yang paling banyak soal wanita. Wanita ya, wanita. Tapi pertanyaan sekarang ada ke Ustaz Syam beda lagi nih. Siap. Izin bertanya nih Ustaz Syam. Wanita itu adalah guru yang serba bisa multitasking, tadi sudah dijelaskan. Tapi kenapa nih masih banyak suami yang suka menyalahkan istrinya kalau misalnya anaknya itu jadi nakal lah, jadi salah didikan. Itu karena istrinya yang salah mendidiknya. Nah ini mohon penjelasannya nih guru nih, silakan. Baik, tabe guru-guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 yang sering dipakai oleh laki-laki menjadi dalil bahwa saya ini pemimpinmu, saya ini imammu. Maka subhanallah, sungguh kalau kita mengakui diri kita sebagai imam, sebagai qawwam, maka ternyata qawwam bukan hanya tugasnya memerintah sana sini. Bukan seorang pemerintah jikalau dia hanyalah menyalahkan sana sini. Bukanlah seorang qawwam ketika dia pulang-pulang ke rumahnya langsung menyalahkan, kenapa anakmu seperti itu? Tidak. Sungguh qawwam itu atau qaim atau seorang imam itu, orang yang memerintah atau orang yang memimpin itu adalah mereka adalah yang bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab atas apa yang dimilikinya di dunia ini dan atas apa yang dititipkan Allah padanya. Kalau menyalahkan adalah tugasnya sehari-hari, maka itu bukanlah seorang qawwam. Karena sesungguhnya qawwam itu juga bertugas untuk membimbing jikalau ada kesalahan yang terjadi di dalam rumah. Dalam hal pendidikan anak oleh pasangan kita, berarti kita juga ada kesalahan dalam hal mendidik pasangan kita. Maka subhanallah, yang pertama ketika ada seorang laki-laki menyalahkan istrinya, berarti dia belum memaknai secara menyeluruh apa itu imam, apa itu pemimpin, apa itu seorang qawwam bagi pasangannya. Maka maknailah ayat ini secara menyeluruh. Ketika seorang wanita sudah menjadi tanggungan kita, berarti pendidikannya pun menjadi tanggungan kita. Akhlaknya pun menjadi tanggungan kita. Ketika mereka mengajar anak-anak kita kelak, berarti kita pun ikut bertanggung jawab di dalamnya. Yang kedua, Nabi SAW mengingatkan agar seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak menghina seorang mukminah, tidak menghina seorang beriman perempuan, apatah lagi itu adalah pasangan kita. Menyalahkan itu sudah termasuk menghina, menyalahkan itu sudah termasuk merendahkan. Maka ketika seseorang memegang teguh Al-Quran dan Al-Hadis, maka di saat itulah mereka mampu untuk menghargai seorang wanita. Wallahu ta'ala alam. Waduh, ini berarti buat para kaum laki-laki, suami jangan asal menyalahkan wanita. Karena tugas wanita tuh berat ya Ustaz Syam ya. Berat dan dong. yang memimpin adalah laki-laki. Betul. Iya. Jadi sebenarnya tanggung jawab kita juga sebagai laki-laki. Aduh Masya Allah catatan buat kita semua nih. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah sekarang saya mau ke Ustazah Lulung nih. Ustazah apa nih? Tadi pertanyaan tadi kita lemparkan ke Ustazah. Karena Ustazah seorang wanita juga. Nah Ustazah, jadi katanya dulu itu pada zaman Rasulullah itu ada guru dan wanita ya.
Nah ini kita jadi penasaran nih gimana sih kisahnya seorang guru wanita pada zaman Rasulullah. Mohon penjelasannya Guru wanita Ustazah. yang pertama gitu Iya ya. wanita pertama nih Masya Allah. Kepo amat sih mau tahu. Iya dong pasti jamaah juga kepo dong. Kepo untuk ilmu boleh ya. Iya Yang penting gak dong. boleh kepo sama urusan orang lain. Nah itu enggak dong. Silakan Ustazah Mohon mohon izin penjelasannya. Ustaz semuanya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah kalau kita ngomongin guru gak akan ada habisnya. Karena sebagai seorang guru kita juga dulu pernah jadi guru. Tapi sebelum jadi murid atau apapun namanya. Itu sampai akhir masa gak akan pernah terlupakan. Ya. Jadi kita sekali lagi terima kasih kepada guru-guru kita semua ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Apalagi siapakah guru pertama kita dalam kehidupan kita. Ya kalau dalam hidup sih biasanya emak kita. Maka ada satu kalimat yang saya selalu ingat sebelum kita nanti di zaman Rasul itu siapa sih gitu kan. Emak kita, kenapa? Ada satu kalimat di sosial media itu yang suka wirawiri itu kalimat dan itu sangat menyentuh hati. Jangan kamu pernah tinggikan bicaramu pada ibumu. Karena dia telah mengajarkan kamu pertama kali bicara. Bener gak sih? Betul, betul. Dia mengajarkan kita ketika kita masih namanya kecil. Jadi jangan pernah ninggikan. Apalagi adalah guru-guru di masa sekarang ini. Tapi kita pengen tahu nih pemirsa. Siapa sih guru wanita yang pertama kali di zaman Rasulullah? Dia adalah seorang wanita yang kalau kita terjemahin adalah Ashifa itu adalah penyembuh. Ashifa binti Abdullah menurut riwayat. Dia dikenal sebagai seorang guru dalam membaca dan menulis sebelum datangnya Islam. Jadi sebelum dia pun mu'alaf, dia itu memang seorang guru yang sangat mahir dalam memberikan yang namanya tulisan maupun bacaan. Tatkala dia juga masuk Islam, Ashifa tetap memberikan pengajaran kepada wanita dan muslimah pada masanya itu. Karena apa? Pertama, mahir dalam membaca. Kedua, mahir dalam menulis. Dan beliau ini, Ashifa binti Abdullah, sangat dermawan dalam masalah ilmu. Enggak pelit sama ilmu. Emang kadang-kadang ada tuh orang ya ditanyain ilmu, gak boleh. Ini rahasia. Lah ilmu kok rahasia, padahal ilmu itu harus disampaikan. Karena man su'ila an ilmin fakatamahul jima yaumal qiyamah beli jamin minanar. Barang siapa yang ngumpetin ilmu ditanya kemudian diumpetin, maka dia akan digebuk lah bahasa gitu, akan dipecut dengan Bili jamin minanda dengan pecutan dari api neraka. Jadi salah satu seorang guru yang sangat-sangat terkenal di zaman Rasulullah adalah Ashifa binti Abdullah. Mahir membaca, mahir menulis, bahkan di zamannya itu dermawan dengan ilmunya. Bahkan Umar bin Khattab mengakui kecerdasan Ashifa. Nah ketika itu pun pernah Umar bin Khattab meminta pendapat kepada Ashifa binti Abdullah. Jadi kalau kita ngomongin guru, waduh di zaman Rasulullah aja kita ingat dengan catatan sejarah seperti ini. Apalagi guru-guru kita di zaman pada masa kita kecil. Jadi balik lagi, ingat gak waktu kita zaman dulu tuh kalau kita lagi mau belajar, apa kata orang tua kita? Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Seperti itu. Jadi kalau kita yang namanya benar-benar menantikan seorang guru, kita doakan guru-guru kita. Mudah-mudahan. Ya Alhamdulillah. Jadi jangan lupa sama guru-gurunya. Siap. Terutama tentu, guru tentu. alif bata. Betul, terima kasih ya Ustazah Lulung. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ya. Ustadz, aku penasaran sebenarnya apa sih yang Allah kasih ke wanita tapi nggak kasih ke seorang laki-laki. Ya. Sehingga bisa membuat wanita itu multitasking, bisa melakukan segalanya dalam waktu bersamaan gitu. Nah itu juga bagi nih wanita yang kerja banting tulang di luar gitu mencari nafkah terus juga menjadi seorang ibu di rumah. Ini sih apa sih sebenarnya keistimewaan yang Allah berikan? Mohon penjelasannya. Iya baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Sam dan Bunda Lulung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tanpa mengecilkan, tanpa menyampingkan sosok yang namanya bapak ataupun laki-laki ataupun suami. Kebetulan tema kita ini adalah wanita guru serba bisa. Maka kita angkat apa sih keistimewaan wanita yang Allah berikan dan tidak diberikan kepada laki-laki. Ingat, wanita itu memiliki kemuliaan. Apa kemuliaannya? Karena punya rahim, mengandunglah dia. Itulah wanita hebatnya, memiliki sifat kasih sayang. Naluri wanita itu naluri kesetiaan. Naluri wanita itu mohon maaf, pengorbanan.
banyak wanita berhenti bekerja demi anak. Banyak wanita enggak apa-apa. Maaf saya pinjam kata-kata ini. Perutnya dibelah perutnya untuk mengeluarkan anaknya. Itulah hebatnya bentuk kasih sayang. Maka wanita diberikan rahim. Sifatnya Allah diberikan kepada wanita yang namanya ibu. Yakni rahim. Maka sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan bagi sosok wanita itu. Karena maaf saya pinjam kata-kata ini. Karena beliau mengandung. Laki-laki mengandung gak? Tidak. Bahaya laki-laki mengandung. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, Melahirkan, menyusui, Merawat. merawat. Jadi Segmented nih. mengandung, melahirkan dan merawat. Nah mohon izin apa lagi? Kehormatan seorang wanita. Apa kehormatan seorang wanita? Karena menjadi ummi, ibu, menuju, semua tertuju padanya. Semua tertuju padanya. Maka sosok wanita itu, kalau tadi saya berkata, Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin atas wanita. Dan wanita pemimpin atas apa yang diamanahkan oleh suami padanya. Rumah. Jangan itu wakarna fi buyutikum. Makanya wanita itu serahkan rumah pada wanita. Biar dia yang atur semua susunannya, perabotnya, warna catnya. Kasih dia dapurnya. Biarkan dia dengan dapurnya dia. Karena itu sebuah kehormatan. Kedudukan, kemuliaan, jabatan tertinggi sosok wanita. Ketika dia menyandang menjadi sosok yang namanya ibu. Hebatnya ini ibu. Sampai kapanpun, walaupun anaknya sudah menikah, tetap dia adalah ibu. Dan tetap didengarkan kata-katanya. Dan ucapannya adalah karamah. Ucapannya adalah berbisa. Ucapannya adalah kemuliaan. Ucapannya adalah mustajab. Jadi doa sosok ibu. Makanya bahkan ketika ibu berdoa, 3 kali lipat doanya ibu diijabah dibanding doanya seorang ayah. Jadi kalau ada anak minta doa, lari ke ibu. Ibu itu, tapi kalau mau minta uang, lari ke bapak. Iya benar-benar. Waduh, untung Zo belum ngerti ini. Baik, jadi memang itu yang diberikan Allah, keistimewaan itu yang tidak Keistimewaan. diberikan pada laki-laki ya. Baik nih Ustadz Maulana, kayaknya ini jamaah udah gak sabar nih. Iya. Banyak banget pertanyaan udah ngantri nih, makanya Antri sekarang banget. langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan ke sosial media Islam itu Indah. Langsung saja kita bacakan ini pertanyaan dari Instagram Istiqomah. A-nya 3, H-nya 2 pakai underscore. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu dari 3 anak perempuan yang masih balita. Bagaimana kiat-kiat agar saya tetap waras dan dalam membesarkan putri-putri saya di mana mereka semua masih kecil-kecil. Terima kasih. Nah ini kalimatnya waras karena memang membesarkan anak itu nggak mudah ya, bikin stres. Oh my God. Ustazah mohon dijawab melalui tausiah, silakan Masa Guru. punya anak gak waras? Justru punya anak ya Berpotensi. gitu deh. Berpotensi. Silakan. Mungkin saking capeknya kali ya. Stres. Oh Stres. stres. Ya stres ya. Baik. Jamaah alhamdulillah. Lila. Ngomongin masalah anak memang ya sebagai seorang ibu ada yang sabar, ada yang bawel, ada yang mengeluh. Nah bagaimana nih sebagai seorang ibu, tadi ya pertanyaan dari Istiqomah, Masya Allah terima kasih ya. Bahwasanya sebagai seorang ibu tuh kita kadang-kadang punya anak masih kecil-kecil. Jadi kita tuh rempong, ini belum beres, ini nangis. Ini belum beres, ini anaknya kejungkel. Belum beres, ini yang jatuh. Jadi kadang-kadang aduh gimana nih gimana. Padahal kalau kita kembali kepada niat lagi. Tadi guru kita mengatakan buat apa sih kita punya anak? Niatnya untuk apa? Kembali lagi dulu kita belum nikah, pengen nikah. Bener gak sih Kak Mikdad? Betul. Dulu waktu belum punya pasangan pengen gak punya pasangan? Pengen. Tiba-tiba udah menikah pengen punya anak gak? Pengen. Terus kenapa ketika anaknya ada dibilang gak waras? Hello. Justru dengan ada anak ini kita tambah cerdas. Jadi anak ini adalah anugerah dari Allah. Perhiasan dari Allah. Bahkan dia adalah sebagai ajang kita, sebagai aset kita untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi kalau kita ngomong maaf banget ya,
gue kayaknya nggak waras. Mungkin dalam artian, aduh gue bisa, ini nih bisa stres berat nih kan. Nah kalau kita ngomongin stres itu ada kalimat strong, tau gak strong? Strong, kuat. Stres tak tertolong. Yo, singkatan. Ini. Jadi Baik. kita penting ilmu lagi. Ilmu kita sebagai seorang ibu bagaimana. Kalau kita udah merasa udah gak kuat, kita jangan merasa sok kuat. Kadang-kadang kita merasa kuat, nggak mau nangis, nggak mau ngeluh. Mah kita perempuan mah namanya perasaan kita di sini ada kelemahannya. Gak apa-apa ya nangis aja ya. Nangis aja, ngomong sama suami, Mas tolong dong, ini ya saya ngurusin anak gak sendirian. Mas juga adalah salah seorang yang memang bertanggung jawab. Lihat dalam surat Luqman, bagaimana seorang Luqman mendidik anaknya juga. Bagaimana dengan kata-kata, dengan perbuatan. Jadi jangan pernah juga yang namanya seorang suami membiarkan istrinya sendirian. Tuh, 2, 3. Sendirian. Suami ada, punya anak bererot. Masa kita pegang sendirian? Maka ilmu sebagai ibu penting lagi. Yang kedua, waras ini didapatkan dengan parenting. Karena gak harus dengan yang namanya, nah kalau kamu misalnya gak sholat, kamu nanti gini-gini. Gak juga dengan itu. Tapi dengan parenting kita dan semua niatkan sebagai ibadah dan pahala. Innamal a'malu binniat. Gitu loh, gimana sih? Masa punya anak jadi stres? Gak punya anak stres, punya anak stres. Mendingan mana Bu? Punya anak kita capek, apa gak punya anak kita capek? Mendingan mana? Mendingan punya anak. Paling enggak ketika kita lagi capek, anak kita yang namanya lucu-lucunya ya kan. Kadang-kadang ngomongnya gak jelas, cuman ibu yang ngerti omongan anak bocah. Bener gak sih? Bener. Mau kemana? Ayan-ayan. Apa sih ayan-ayan? Jalan-jalan maksudnya. Hanya kita yang tahu. Nah orang lain mana ngerti, kagak ngerti. Emaknya aja ngerti ya kan. Kadang-kadang dia ngomong apa ya kan, mau makan apa. Yang tahu cuman ibunya. Makan apa itu ya kan ya. OLI apa nggak taunya strawberry. Seperti itu. Jadi seorang ibu tuh sangat serba bisa sekali. Kira Maka Po Eli. gimana? Mau makan Jadi kue. kadang emang kita kalau punya anak itu memang kelihatan gak waras ya dong. Iya, Punya iya. anak. Baik, Nah, baik, ning, baik. ning dong. Anak siapa ya? Anak siapa? Udah tuh anak dia. Pakai nanya. Anak siapa? Coba itu. Anak ganteng. Yalah, begitu. Untung anaknya bukan perempuan disebut Oh, iya. Aduh ya Allah. Aduh astagfirullahaladzim. Kenapa Mikdad? Sabarlah, ini ujian. Ustaz, bukan kayak ujian gitu. dari Allah itu memang Bukan. berat. Bukan aku ngeluh. Ini banyak banget nih pertanyaan yang pengen dijawab. Aku nggak bisa jawabnya. Ini kan harusnya guru-guru nih yang jawab. Aku pusing nih. Kalau begitu kita akan bahas setelah yang satu ini ya. Oh gitu ya, benar ya? Mau nggak? Mau nggak? Mau dong. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Coba lihat pertanyaannya apa aja. Banyak banget Coba lihat pertanyaannya. pertanyaannya. Tuh kan. Perasaan Tuh. kita